Siapa sih orang Jawa yang menyusun kamus bahasa Indonesia versi Malaysia ini yang menyamakan ruwet dengan ruwat? Jawa lu palsu banget ya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa kosakata, namun sebelumnya saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet sebelah. Komentar pertama dari warganet sebelah, dituliskan, Indonesia terkenal dengan paranoid maksudnya, dan penyakit hati, maksudnya iri hati mungkin ya. Malaysia tidak pernah klaim kata-kata itu adalah kepunyaan Malaysia, sendiri yang bikin ribut. Ini yang menarik ya teman-teman, pernyataan dari warga sebelah ini yang mengatakan bahwa Malaysia tidak pernah klaim kata-kata. Saya ingin membacakan kata pengantar atau kata pendahuluan di edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia yang dicetak pada tahun 1970. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut sekolah. Berdasarkan inilah keterangan-keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktik. Di samping itu dicoba juga memenuhi keperluan-keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat daerah, nama tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Dengarkan ini baik-baik. Selanjutnya, dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan yang berikut. Pertama, kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan dalam buku-buku, majalah-majalah, dan lain-lain di negeri ini. Kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Saya akan membacakan kata pendahuluan edisi keempat tahun 2005 Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Indonesia. Indonesia tidak menggunakan bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Itu fakta. Kita bacakan kembali apa yang ditulis oleh warganet sebelah tadi. Malaysia tak pernah klaim kata-kata itu adalah kepunyaan Malaysia. Saya akan bacakan bagian dari kata pendahuluan di edisi keempat tahun 2005 Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kamus edisi keempat ini telah membuang beberapa label kata pinjaman yang sebelum ini berlabel Jawa, Indonesia Belanda, Indonesia Arab disebabkan kata tersebut difikirkan telah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia. Anda masih ingin mengatakan Malaysia tak pernah klaim kata-kata itu adalah kepunyaan Malaysia dengan menghilangkan label pinjamannya? Terlihat sangat jelas bahwa Anda memang tidak pernah membuka kamus Anda. Itu saja. Dari warganet sebelah, seperti biasa, berlagak menasihati. Tapi sebenarnya, ya seperti biasalah. Warganet sebelah itu kan memang selalu ajaib nih. Bantu pemerintah perbaiki kualitas SDM-nya. Perkasa SDM negara akan makmur. Selitkan konten dengan perkara-perkara yang mendidik.
yang mendidik soal jujur, amanah, kebersihan. Saya justru ingin melihat kalau Anda mampu, Anda buat kanal YouTube dan Anda didik warga negara Anda bagaimana cara mengurangi 1 dari 3 warga Anda itu mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kalau Anda menasihati orang, Anda juga harus bisa menerima nasihat dari orang. Dari Nathaniel Leong. Aku pernah lihat video tentang berbagai bahasa di channel Korea. Pas bagian Malaysia ditanya bahasa Melayunya Sunday apa, dia bilang minggu. Lah, sejak kapan Malaysia pakai minggu bukannya Ahad? Betul. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, itu sudah mulai ada pergeseran gitu. Jadi sekarang mulai banyak tuh orang warga sebelah menggunakan kosakata hari Minggu, bukan hari Ahad lagi. Mungkin supaya mirip sama Indonesia gitu ya. Kemudian dari Mas J. Lebert, apa benar istilah pesawat tempur di Malaysia itu disebut jet pejuang? Betul. Jadi di negara sebelah ini, untuk mengatakan pesawat tempur itu, mereka menyebutkan jet pejuang. Mengapa jet pejuang? Itu langsung diartikan dari bahasa Inggris, fighter jet. Jadi jet pejuang. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau Iwan Fals, kita tahu siapa Iwan Fals itu. Kan ada salah satu judul lagunya itu pesawat tempur. Yang liriknya itu, waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan untuk dirimu. Seperti biasa, kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Kan gitu ya? Bayangkan kalau Iwan Fals itu lahir di Malaysia dan judul lagunya itu bukan pesawat tempur, jadinya jet pejuang. Lalu pergi begitu saja bagai jet pejuang. Gitu. Kosakata apa yang ingin saya bicarakan hari ini? Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah ruwet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ruwet itu adalah kusut, kalut, sulit, rumit. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat juga kosakata ruwat, mempunyai definisi pulih kembali sebagai keadaan semula tentang jadi-jadian atau orang kena tulah, atau terlepas bebas dari nasib buruk yang akan menimpa tentang orang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk, misalnya anak tunggal. Kemudian ada kosakata turunan, meruat, yang mempunyai definisi memulihkan kembali sebagai keadaan semula. Kemudian yang kedua, membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. Peruat itu adalah orang yang meruat, dan ruatan itu adalah upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. Ruwet itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno yang mempunyai definisi berserakan, bubar di mana-mana. Ruwat itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno yang mempunyai definisi membuat tidak berdaya, hancur binasa, kenyataan, kutuk, pengaruh jahat, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kosakata ruwet dan ruat itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Apakah ada kosakata ruwet di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dituliskan itu sebagai kosakata pungutan bahasa Jawa. Yang menarik, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan ruwet itu sinonim dengan ruat. Hah? Mari kita lihat apa definisi ruwat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Ruwat adalah tidak keruan, kacau, kalut, kusut, rumit, sulit. Sama nggak definisi ruwat ini dengan definisi ruwet di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian ada kosakata turunan, meruatkan, mengacaukan, mengalutkan, mengusutkan, menyulitkan. Itu kan sama dengan ruwet. Keruatan itu adalah kekacauan, kekalutan, kekusutan, kesulitan. Kan sama dengan keruwetan. Aduh, siapa sih orang Jawa yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini yang menyamakan ruwet dengan ruat? Jawa lu palsu banget ya. Kosakata kedua, tumpeng.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumpeng itu adalah nasi yang dihidangkan dalam bentuk seperti kerucut, dilengkapi dengan lauk pauk untuk selamatan dan sebagainya. Dan tumpeng itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sambal tumpang, di mana dituliskan itu berasal dari bahasa Jawa yang dimaksud adalah sambal yang terbuat dari tempe setengah busuk, dibumbui dan diberi kuah santan, pelengkap untuk makan nasi pecel. Itu yang disebut sambal tumpang. Apakah ada definisi nasi tumpang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Nasi yang diberi sambal tumpang. Apakah ada kosakata tumpeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada? Dituliskan itu sebagai kosakata pungutan bahasa Jawa. Didefinisikan sebagai apa? Nasi yang dikukus. Nasi dikukus. Dan dibentuk seperti kerongsong untuk kenduri dan lain-lain. Definisi ini sebenarnya sama aja dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi ingin membuat diksi yang berbeda. Nasi kukus, kerongsong. Kenapa tidak disebut kerucut atau kon? Kemudian, apakah ada kosakata nasi tumpang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada. Itu dituliskan dari Kelantan. Nasi yang bercampur dengan lauk pauknya dan dibungkus. Jadi kalau misalkan saya beli nasi, kemudian dengan lauk pauknya dan dibungkus, berarti itu nasi tumpang ya. Jadi apapun nasi dengan lauk pauknya dan dibungkus, itu berarti nasi tumpang. Betul? Ya sama aja dengan nasi bungkus kan. Kenapa harus disebut nasi tumpang? Kosakata berikutnya itu adalah pramuka. Seperti kita tahu bahwa pramuka itu adalah singkatan Praja Muda Karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong dan sebagainya. Anggota organisasi pramuka. Pertanyaannya, apakah ada kosakata pramuka di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dituliskan itu pungutan bahasa Indonesia, dan itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, pemuda perintis, pandu. Untuk apa kalian mengadopsi kosakata pramuka? Padahal kalian tidak mengerti apa itu Praja Muda Karana. Kalian tidak mengerti. Yang kalian gunakan itu pandu. Mengapa kalian mengadopsi kosakata pramuka di dalam kamus kalian? Bahkan, singkatan dubes juga ada di dalam kamus kalian. Dubes, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah singkatan duta besar. Dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia juga memasukkan kosakata dubes, akronim, pungutan dari bahasa Indonesia, duta besar. Apakah rakyat Malaysia menggunakan kosakata dubes ini? Tidak. Lantas untuk apa kosakata dubes ini dimasukkan juga di dalam kamus Anda? Untuk menambah perbendaharaan kosakata. Gitu kan ya? Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!